Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haji Al-Bajuri. Semoga yang sudah mengikuti dari awal masih semangat ya. Kali ini kita akan membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Hadil basmalatus syarih. Bismillah ini adalah bismillah yang ditulis oleh penulis Fathul Qorib. Syarih ini maksudnya ya penulis syarah. Wasatati bibasmalatil matni. Dan nanti akan kita jumpai juga bismillah yang kedua, yaitu bismillah dari matan ya, dari penulis kitab takrib, yaitu Syekh Abi Suja. Wakana yang bagi liwadi dibajah ayatiya bibas malatin saniyah lihadihi dibajah. Seperti yang kita tahu, dalam kalimat permulaan kitab Fathul Qorib ya, setelah bismillah itu bukanlah tulisan dari penulis Fathul Qorib. Itu yang menulis adalah pembuat pendahuluan. Itu namanya wadi'ud dibajah. Jadi qala syaihu dan lain-lain itu bukanlah tulisan dari penulis Fathul Qorib. Itu di awal-awal itu bagaimana redaksinya saya juga lupa ini. Walhasil setelah bismillah, kemudian kalimat pertama sebelum alhamdulillah itu, sebelum alhamdulillahirabbil alamin itu kan biasanya ada qala asyaihu sampai akhir itu namanya, yang menulis itu namanya wadi'ud dibajah ya, penulis pendahuluan. Jadi menurut Al-Bajuri, bismillah yang ada di matan lalu bismillah di syarah itu kurang satu, yaitu bismillah yang ditulis oleh penulis pendahuluan ya, penulis muqaddimah atau pendahuluan. Dibajah ini sinonim dari kata muqaddimah ya. Penulis kata pendahuluan itu harusnya juga menulis bismillah. Li'annaha amrun dzubal, karena pendahuluan itu juga termasuk kategori sesuatu yang memiliki kebaikan, maksudnya hal baik ya. Dan kita tahu kalau hal baik itu anjuran dari Nabi adalah dimulai dengan bismillah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta. Jadi dikarenakan pendahuluan adalah termasuk perbuatan baik, dan Nabi telah bersabda bahwa setiap hal yang baik bila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu berkahnya kurang memiliki keberkahan. Abtar, ajdam, dan akto ini adalah tiga kata yang masing-masing dari satu kata ini adalah memiliki riwayat yang berbeda dari kata yang lain. Jadi satu riwayat menggunakan redaksi abtar, yang lain menggunakan ajdam, dan yang lain lagi menggunakan akto ya. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Abtar ini biasanya diartikan dengan hewan yang tidak memiliki ekor. Kalau ajdam penyakit ya, penyakit judam, atau bisa diartikan juga seorang yang tidak memiliki tangan. Dan akto ini hewan yang tidak punya tangan, hewan yang tidak punya kaki ya. Tapi dalam bahasa Arab hewan itu juga punya yad. Yad itu maksudnya kaki depan. Lakin wadi'ud dibajah iktafa bibas malatis syari. Walidzalik qaddamaha 'alaiha lita'uda barakatuha 'alaiha. Jadi semestinya penulis kata pendahuluan itu mestinya juga menuliskan bismillah. Tapi penulis pendahuluan ini mereka sudah menganggap cukup dengan bismillah dari syarih ya, dengan bismillah dari penulis Fathul Qorib. Oleh karena itu bismillah ini didahulukan dari pendahuluannya. Jadi mestinya kan setelah qala syaihu Abu Suja al-Mustahir bi siapa itu yang di Fathul Qorib awal-awal itu ya, mestinya kan itu dulu baru bismillah, setelah bismillah alhamdulillah, kan begitu mestinya.
Tapi di dalam pendahuluan itu bismillah dulu, baru dibajah, baru kata pendahuluan, lalu baru tulisan dari penulis Fathul Qorib. Jadi bismillah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim itu didahulukan dari pendahuluannya, dari dibajah. Wa'lam anal basmalata tusannu ala kulli amrin dibal ay halin bihaitsu yuhtamu bihi syara'an lil hadisil mar. Ini sekarang kita akan membahas macam-macam hukum mengucapkan bismillah ya. Jadi bismillah itu disunahkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dianggap syariat penting ya. Kesunahan ini berdasarkan dari hadis tadi, hadis yang sudah saya jelaskan tadi. Wa tahrumu alal muharrami lidzati kasyurbil khamri. Dan bismillah itu hukumnya bisa haram, mengucapkan bismillah itu bisa haram. Haram kalau diucapkan sebelum melakukan keharaman. Keharaman yang sifatnya tidak disebabkan oleh hal lain, namanya muharram lidzati ya. Jadi kadang itu kan ada sesuatu yang aslinya tidak haram, tetapi berhubung tercampur oleh sesuatu yang lain menjadi haram. Kalau ini adalah keharaman yang dikarenakan dirinya itu sendiri, tidak dikarenakan hal lain. Contohnya seperti minuman keras ya, minuman yang memabukkan itu kalau sebelum minum bismillah dulu itu bismillahnya haram itu ya. Jadi misalkan ada orang yang sudah terbiasa mengucap bismillah, kemudian mau minum arak dia bismillah dulu, itu ya bismillahnya ya haram. Wa tukrahu alal makruhi lidzati kanadzari li farji zaujatihi. Dan bismillah juga bisa makruh hukumnya. Makruh kalau memang dilakukan sebelum melakukan kemakruhan yang sifatnya seperti tadi, kemakruhan yang makruhnya tidak disebabkan oleh hal lain. Contohnya seperti melihat kemaluan istri. Melihat kemaluan istri itu makruh. Kalau sebelum melihat bismillah dulu baru melihat ya itu juga makruh bismillahnya. Melihatnya makruh, bismillahnya juga makruh. Bikhilafil muharrami li aridin kal wudu'i bima'in maksub. Nah, ini ada keharaman yang tidak dari asli ya. Haram tapi haramnya karena ada sesuatu yang lain, disebabkan oleh sesuatu yang lain. Itu namanya muharram li arid. Contohnya wudu dengan air hasil curian, air hasil gosok ya. Wudu itu kan hukumnya tergantung ibadah yang akan dilakukan. Tidak termasuk maksiat wudu itu. Tapi kalau wudunya menggunakan air yang dihasilkan dari keharaman, maka wudunya juga haram. Jadi ada wudu yang hukumnya haram, tapi keharaman itu bukan dari diri wudu itu sendiri, tapi dari hal lain, yaitu keharaman memakai barang curian. Nah, bismillah yang diucapkan sebelum wudu itu kan hukumnya sunnah, dan kesunahan ini ya tetap sunnah, tidak bisa berubah menjadi makruh dikarenakan menggunakan air, tidak bisa berubah menjadi haram dikarenakan menggunakan air yang dihasilkan dari cara yang halal, yang haram. Wal makruhi li aridin ka aklil basol fatusannu alaihima. Begitu pula sesuatu yang makruh ya, pekerjaan atau perbuatannya makruh tapi kemakruhannya itu disebabkan oleh hal yang lain, tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Seperti contoh makan bawang putih ya. Bukan bawang putih ya, bawang merah ya. Basol itu bawang merah. Seperti contoh makan bawang merah. Hukum makan itu kan tidak haram sebenarnya ya. Hukum makan itu tidak haram. Hukumnya jawaz atau mubah. Tapi kalau diniati untuk ibadah ya nanti lain lagi. Jadi hukum makan ini sebenarnya tidak haram, tidak makruh ya, tidak makruh. Tapi kalau yang dimakan adalah bawang merah itu menjadi makruh. Jadi kemakruhannya bukan karena makan itu sendiri, karena bawang merah ini bisa menimbulkan bau mulut ya, yang bau mulut itu tentunya bisa mengganggu orang lain. Jadi makan bawang merah, sebelum makan bawang merah ini bismillah dulu,
itu hukumnya tidak makruh, walaupun makan bawang merahnya makruh, hukumnya tetap sunnah ya. Itu berarti sudah berapa hukum? Sudah 3 hukum. Pertama tadi kan sunnah, kedua haram, ketiga makruh. Watajibu fis sholati li'annaha ayatun minal fatihati indana. Dan hukum yang keempat adalah wajib ya, wajib. Dan hukum wajib itu saat kita melakukan sholat. Mengapa wajib ya? Karena bismillah ini menurut madhab Syafi'i termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i. Sehingga bila seorang sholat tanpa bismillah ya tidak sah, karena tidak membaca satu ayat dari surat Al-Fatihah. Fata'tariha ahkamun arba'atun ya. Jadi kalau kita melihat penjelasan tadi, maka kesimpulannya bismillah ini bisa memiliki 4 hukum. Wabaqiyatil ibahah, dan masih tersisa 1 hukum, yaitu hukum ibahah ya. Tapi ibahah ini tidak bisa dimiliki oleh bismillah. Hukum ibahah ini tidak bisa dimiliki oleh bismillah menurut penjelasan tadi. Wakila innaha tubahu fil mubahat allati la syarafa fiha kana klimatain min makanin ila akhor. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bismillah itu bisa juga memiliki hukum ibahah, memiliki hukum mubah. Bismillah bisa hukumnya mubah bila memang dilakukan sebelum melakukan hal-hal yang tidak ada kemuliaannya, melakukan sesuatu yang tidak ada kemuliaannya. Jadi perbuatan, tapi perbuatan yang biasa saja, tidak ada kemuliaannya. Contohnya di sini memindah satu benda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi misalkan saya memindahkan piring, misalkan ya, ada piring yang saya pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu kan ya perbuatan yang tidak ada kemuliaannya itu. Itu kalau saya mengucap bismillah sebelum melakukan itu, menurut pendapat yang kedua ini hukumnya mubah. Mubah ya, tidak makruh, tidak haram, tidak dan lain-lain. Maksudnya melakukan atau tidak itu sama saja hukumnya. Fa'ala hadza ta'tari hal ahkamul khamsah. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini yang mengatakan ada ibahah dalam bismillah, maka bismillah tidak hanya memiliki 4 hukum tapi 5. Terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian kita lanjutkan qauluhu qala. Nah, sekarang membahas kata qala. Ini pembahasannya seputar i'lal ini. Jadi seperti yang saya katakan di video Bajuri sebelumnya, bahwa Bajuri itu tidak selalu membahas fikih ya. Ini satu layar ini i'lal semua ini. Yes. Qauluhu qala ila akhirih hadhihi dibajah min wati ba'di talamidah midhatan li syaihihi wa hiya saqitatun fi ba'din nusah. Kata kola hingga akhir itu sebelum kata alhamdulillahirabbil alamin itu adalah tulisan dari sebagian murid ya, sebagian murid Ibnu Qasim, sebagian murid penulis Fathul Qorib. Mengapa diberi pendahuluan, diberi kata pengantar ya, karena untuk memuji ya, untuk memuliakan atau memuji gurunya. Tapi pendahuluan ini di sebagian manuskrip, di sebagian tulisan asli itu tidak ditemukan. Jadi ada yang ditemukan kata pendahuluan, ada yang tidak. Wa aslu qala ala wazni fa'ala bil fathi. Ya, ini kita sudah mulai bab i'lal ya. Asal dari kata qala adalah qawala, mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala huruf a-nya di fathah. Bimakna anna haqqan nutqi ayakuna hakadha wa illa fal arabu lam tantik bidzalik. Maksud dari asal-asal ini, asal qala adalah qawala, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semestinya yang benar itu qawala, bukan qola. Bukan kok yang benar ya, semestinya kalau sesuai dengan wazannya itu mestinya qawala, bukan qola. Mestinya seperti itu, mestinya. Tapi kenyataannya tidak.
Karena orang Arab tidak pernah mengucapkan koala yang bermakna mengucap, itu tidak pernah. Orang Arab tidak pernah mengucapkan koala, tapi mestinya sesuai teori sorof atau elal itu ya koala mestinya, karena wazannya fa'ala. Nanti akhir-akhirnya kan wawu ini diganti alif ya. Jadi dalam ilmu sorof itu setiap kalimat fiil, atau bukan kalimat fiil, isim juga, huruf aslinya itu tidak pernah berupa alif ya. Huruf asli, huruf pokok itu tidak pernah berupa alif. Kalau ada fiil yang hurufnya ada alifnya, itu pasti alif, bukan alif asli. Alif itu sebelumnya berupa wawu atau ya. Fal qafu faul kalimah wal wawu ainul kalimah wal lamu lamul kalimah. Ini kan apa, biasanya anak-anak kecil itu ya. Kola wazannya kola asalnya koala, wazannya fa'ala. Qafnya ini fa kalimah. Biasanya kalau di pelajaran anak kecil itu, kalau di daerah saya namanya bukan fa kalimah tapi fa fiil. Kalau di sini fa kalimah. Qafnya fa kalimah, wawunya wawu ain kalimah, lamnya lam kalimah. Biasanya kan fa fiil, ain fiil, lam fiil. Tsumma yuqalu taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha kulibat alifan fasara qala. Jadi ini yang berharap Bajuri menjelaskan fikih ya. Selamat mendapatkan ilmu sorof. Wawu ini sekarang membahas prosesnya ya. Ada wawu yang berharokat, kemudian sebelum wawu berharokat fathah, maka wawu itu diganti alif. Ini kan ada wawu berharokat ya, ada wawu berharokat, kemudian huruf sebelum wawu ya qaf itu maksudnya. Qafnya berharokat fathah, maka huruf wawu diganti dengan alif. Ini kalau dalam kaidah elal, kaidah pertama ya. Ini kaidah, ini ada wawu atau ya yang berharokat dan sebelumnya berupa fathah, itu harus diganti dengan alif. Walaisa asluhu qawila ala wasni fa'ila bil kasri. Ini kebanyakan wawu ya. Jadi ini dikupas tuntas ini. Kola itu asalnya kowala ya. Jadi huruf wawunya di fathah. Mengapa tidak kowila, tidak di kasroh huruf wawunya? Alasannya li'annahu laukana kadzalik lakana mudhari'uhu yaqulu ayakhafu. Ini alasannya. Mengapa asalnya tidak kowila? Karena kalau fi'il madhinya kowila, wazan fa'ila, nanti fi'il mudhari'nya wazannya yaf'alu. Jadi nanti fi'il mudhari'nya tidak yakulu tapi yakolu. Yang benar kan kola yakulu, bukan kola yakolu ya. Yakulu ini yang membuktikan huruf aslinya adalah fathah, bukan kasroh. Sebab kalau kasroh wazannya nanti seperti yakhofu, khofa yakhofu, kola yakolu mestinya kalau fa'ila. Ya, karena bukan fi'il mudhari'nya tidak yakolu, maka tidak bisa dikatakan huruf wawunya di kasroh. Wala qawula, ini kebanyakan wawu lagi. Wala qawula ala wazni fa'ula bidhammi li'annahu law kana kadzalik lakana laziman. Dan juga asalnya tidak berupa kata qawula. Wawunya tidak didhammah ya. Kenapa tidak didhammah? Karena fi'il madhi yang ain fi'ilnya di dhammah itu adalah fi'il madhi yang termasuk kategori fi'il lazim. Sedangkan kola ini tidak fi'il lazim. Kola ini fi'il muta'addi. Jadi tidak bisa dikatakan asal dari kola adalah qawula. Wala qawla ala wazni fa'la bisukuni li'annahu law kana kadzalik lam yata'atta qalbul wawi alifan lisukuniha. Jadi wazannya tidak mungkin juga kaula. Jadi wawu ini kan kemungkinannya 4 ya. Kola asal alif adalah wawu. Nah, wawu ini kan kemungkinannya 4 harokatnya. Kalau tidak fathah, kasroh, dhammah atau sukun ya. Jadi
di sini penulis Bajuri itu menafikan itu menghilangkan harokat selain harokat aslinya dengan beberapa alasan. Asalnya tidaklah kaulah, karena kalau wawu ini sukun, maka wawu ini tidak akan diganti alif ya, karena pergantian wawu ke alif itu hanyalah berlaku bila wawunya berharokat. Ala anna dzalika laisa min auzanil fi'li. Selain itu tidak ada wazan fi'il, wazan fa'la itu tidak ada. Adanya kan fi'il madhi maksudnya ya. Fi'il madhi kan cuma 3 kemungkinannya. Kalau tidak fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi harokat ain fi'il hanya ada 3. Tidak ada ain fi'il yang sukun. Jadi alasannya 2. Wa abbara bil madhi dunal mudhari li'annal qaula qad waqa'a fi ma madha. Wa hadha hikayatun anhu min ba'di talamizah kama alimta. Mengapa penulis kata pengantar ini menggunakan fi'il madhi, yang fi'il madhi itu waktu atau zamannya sudah berlalu? Itu yang karena tulisannya sudah ada, ucapannya sudah ada. Jadi kan penulis pendahuluan ini kan mereka menulis pendahuluan setelah kitab Fathul Qorib sudah jadi. Jadi kitabnya sudah jadi, lalu baru diberi pendahuluan. Maka cocok sekali menggunakan fi'il madhi, sebab isi dari qola ini sudah ada. Nah, ini setelah ini subscribe lagi. Setelah inilah. Ini uniknya Bajuri itu. Beliau itu baru halaman pertama sudah mengkritik Birmawi. Sudah mengkritik Birmawi. Wa ma qalahul Birmawi min annahu abbara bil madhi dunal mudhari li tahaqquqihi fa ka'annahu waqi'un mardud. Ini sudah mengkritik Birmawi ya. Baru halaman pertama padahal. Kalau di kitab itu kan baru halaman pertama. Penjelasan Birmawi yang memberi alasan mengapa penulis pendahuluan itu memakai fi'il madhi. Beliau Al-Birmawi memberi alasan karena fi'il madhi itu memiliki arti sesuatu yang pasti, tahakkuk, sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, mengapa memilih kata qola? Karena seakan-akan kitab itu sudah ada. Seakan-akan kitab Fathul Qorib sudah ada. Jadi di saat menulis pendahuluan itu kitabnya belum ada. Tapi berhubung kitab ini sudah hampir dipastikan ada, maka menggunakan qola. Nah, ini mardud menurut Bajuri. Penjelasan seperti ini salah. Mardud ya ditolak, maksudnya salah. Li annal qaula madin hakikotan. Kenapa salah ya? Penjelasannya tadi, penulis pendahuluan itu dia menulis pendahuluannya setelah Fathul Qoribnya sudah jadi. Jadi fi'il madhinya ini sesuai dengan mana aslinya, yaitu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau penjelasan dari Birmawi ini kan tidak. Penjelasan dari Birmawi ini memberi alasan mengapa menggunakan qola karena seakan-akan kitabnya sudah ada, padahal sudah ada, tidak usah seakan-akan. Jadi kalau Birmawi ini kan alasannya mirip-mirip seperti qola Muhammadun di Nadhum Alfiyah atau yang lain, itu kan biasanya alasannya seperti itu ya. Sesuatu yang belum terjadi menggunakan redaksi fi'il madhi. Mengapa menggunakan fi'il madhi? Karena hal itu hampir dipastikan terjadi. Walaupun belum terjadi, tapi hampir dipastikan akan terjadi ya. Dipastikan akan terjadi. Karena kuatnya kepastian itu, maka menggunakan qola. Biasanya seperti itu. Nah, tapi masalahnya menurut Bajuri tadi, ini Fathul Qoribnya sudah ada. Tidak usah seakan-akan. Fathul Qoribnya sudah ada. Itu menurut Al-Bajuri ya. Nah, karena penjelasan ini cukup rumit, maka diberi warning, diberi tekanan fatadabar, renungkanlah ya, renungkanlah. Jadi dia direnungkan sendiri.
Kalau kurang paham ya direnungkan sendiri, bisa diulangi lagi videonya. Ini dulu ya videonya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.